demi kita semua. Nah, hari ini saya akan ajak teman-teman untuk berkenalan dengan, ya dia bukan konglomerat atau bukan orang penting sekali, tapi dia cukup inspiratif untuk kita semua. Jadi pemerintah hanya menyuruh kita lockdown, tapi di masyarakat sudah berusaha mengantisipasi bagaimana corona ini agar tidak masuk ke daerah kita, terutama rumah kita masing-masing. Nah, sekarang ini saya akan ajak teman-teman kenalan dengan Bang Mamet. Seperti apa keseharian Bang Mamet dan bagaimana apa saja yang dilakukan, nanti kita akan kenal lebih jauh. Sekilas saja saya ingin menggambarkan bahwa corona ini sekarang menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Makanya saya ingin ajak teman-teman kenalan langsung dengan Bang Mamet. Apa saja sih yang bisa di-share ke kita semua? Nah, Bang Mamet ini bisa dibilang orang yang cukup inspiratif. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan Bang Mamet. Halo Bang Mamet. Oke guys, ya halo. Bang Mamet, saya ingin kenalan dan terutama buat teman-teman di rumah, mungkin ada yang belum tahu nama lengkap dari Bang Mamet ini sendiri. Oke, sebelumnya saya sampaikan bukan Bang Mamet ya, tapi Memet. Oh, Memet. Bukan Mamet ya. Nama lengkap Muhammad Al Hasni, panggilan Memet itu. Oke, Memet. Ini keseharian memang di rumah atau gimana? Di rumah. Oh, iya. Tapi kadang-kadang keluar, masa di rumah terus. Kecuali lockdown ini di rumah dulu. Orang kaya memang sering di rumah, dia jarang keluar. Oke teman-teman, sekilas saya akan gambarkan. Jadi Bang Mamet ini membuat suatu ruangan khusus untuk menyemprotkan disinfektan. Nah, sedangkan yang kita tahu kan disinfektan itu hanya khusus benda mati kan? Nah, kita akan bahas itu kupas tuntas semua. Jadi untuk pro dan kontra, nonton video ini sampai akhir. Jadi supaya tidak ada yang salah paham. Nah, Bang Mamet sebelumnya pernah kursus atau kuliah mungkin di jurusan ini? Atau gimana sih sampai kepikiran membuat suatu ruangan yang bisa menyemprotkan disinfektan? Kursus pernah. Kalau kuliah juga pernah, tapi bukan di jurusan. Kalau untuk dilihat kan orang kuliah mungkin agak ke arah farmasi ya kalau pembuatan bilik. Kalau saya kemarin kuliah di teknik juga, tapi di bagian elektronik. Elektro. Jadi di sini fokus ke mesinnya. Iya, dulu. ke mesin. Oke. Untuk teman-teman kalau misalnya, jadi ini era canggih ya, di tahun 2020 itu kita jangan berpikir bersaing, tapi kolaborasi. Di sini Bang Mamet sudah menciptakan satu alat yang bisa menyemprotkan. Nah, mungkin dari pihak farmasi atau teman-teman yang berhubungan dengan hal ini bisa konfirmasi, bisa kolaborasi dengan Bang Mamet. Mungkin alatnya dari Bang Mamet dan bahannya dari teman-teman farmasi. Nah, di sini sebenarnya Bang, saya penasaran gimana sih sampai kepikiran untuk buat bilik disinfektan. Ya, awalnya kita kan nongkrong-nongkrong ngopi, tiba-tiba ada teman yang mengangkat cerita yang mana perkataan jubir dari corona ini yang sempat viral, yang mengatakan kalau penyakit corona itu menular dari orang miskin. Nah, dari situ saya sempat berpikir sama teman-teman, bagaimana kalau kita yang orang-orang miskin ini bikin satu bilik khusus orang miskin atau masyarakat-masyarakat di sini. Nah, muncullah ide itu untuk pembuatan. Oke, ini yang bisa dibilang kalau misalnya membalas sesuatu itu balaslah dengan karya. Ya. Jadi ini satu gambaran buat teman-teman di rumah. Jadi kalau misalnya kita dicibir oleh seseorang, berusaha dijatuhkan, balas dengan karya. Nanti dia sendiri yang akan terpojok. Nah, ini kalau dalam hal pembuatan pakai dana sendiri atau? Iya, kalau pembuatan dana sendiri. Ya, tidak banyak-banyak amat sih. Sekitar berapa kira-kira? Ya, kurang lebih tidak sampai 500.000. Tidak sampai 500.000. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan buat ruangan disinfektan, calling saja si Bang Memet. Link Instagram ada di deskripsi, nanti akan saya cantumkan di bawah. Nah, di internet kan sudah beredar bagaimana cara pembuatan disinfektan. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi juga ke teman-teman di rumah, bahwa cairan disinfektan itu tidak bisa langsung disemprotkan di tubuh manusia, apalagi kalau sudah mengendap dalam beberapa jam, pasti akan gatal kan. Nah, kira-kira ini cairan disinfektannya sama atau memang gimana? Jadi gini, untuk
cairan yang kita pakai itu sebelum kita, memang jujur saat ini belum ada cairan yang dipakai ya. Kita sempat sharing, buka-buka Google, buka-buka tutorial cara pembuatan. Itu di tutorial ada banyak cara pembuatan disinfektan. Ada yang terbuat dari Biclean, Wipol, sama Dettol. Nah, tadinya kita mau bikin pakai Biclean atau Wipol. Nah, sebelum dibikin, saya sempat konfirmasi sama teman-teman yang sudah duluan melakukan penyemprotan. Saya tanya bagaimana kalau pakai Biclean atau ini Wipol. Katanya bahaya, bisa bikin iritasi. Nah, saya sempat kepikiran bagaimana kalau kita pakai Dettol, karena Dettol ini kan diciptakan buat untuk ini kan mandi. Nah, jadi kemungkinan kita akan pakai Dettol. Nah, kendalanya sekarang susah cari Dettol, kalaupun dapat harganya mahal. Makanya kita sempat terhenti untuk ininya, cairannya, belum ada solusi sampai sekarang. Oke, jadi hanya diam begitu. Iya, diam dulu sambil cari informasi cairan apa yang cocok untuk dipakai nanti. Nah, boleh tahu berapa lama sih dalam hal pembuatan ini ruangan? Pembuatan ya, kurang lebih 4-5 jam lah. Karena dari sisi pompa itu sudah saya rancang jauh-jauh hari. Untuk pembuatan biliknya kurang lebih 3-4 jam. 3-4 jam. Iya. Nah, mungkin teman-teman di rumah kan penasaran alatnya itu seperti apa? Alatnya seperti apa? Bisa tidak kita kepo-kepo sedikit? Bisa. Alat di bagian dalam sana. Boleh. Tidak apa-apa nanti kita ke dalam. Iya, boleh. Oke teman-teman, karena berhubung video ini pasti bosan juga kan duduk nongkrong kayak gini, jadi saya akan ajak teman-teman seperti video-video sebelumnya, saya akan ajak teman-teman melihat secara langsung bagaimana itu alat yang dipakai Bang Mamet dalam penyemprotan ruangan disinfektan. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita akan melihat langsung bagaimana sih alat yang digunakan untuk menyemprotkan cairan disinfektan. Jadi sekali lagi ya, saya bilang ini bukan cairan disinfektan yang langsung disemprotkan. Ini hanya gambaran saja, ini air ya. Tadi sudah ngobrol, ini air. Oke, Bang Memet ya? Iya. Oke, Bang Memet. Sekarang saya pengen lihat kira-kira airnya dari mana dan alatnya yang mana. Mungkin teman-teman bisa mendekat. Airnya dari sini, dari galon. Oh, air dari. Ya, jadi kalau habis. Rencana di sini akan ada 3 galon, jadi habis pindah satu lagi, Oke, terus selang tidak ada ukuran ini harus berapa meter selang gitu bukan? Lebih pendek, lebih kencang tekanan air. Oke, ingat itu. Jadi teman-teman yang pengen ikut buat seperti ini, lebih pendek, lebih kencang. Jangan pikir-pikir yang lain ya. Ini lebih pendek, lebih kencang. Selang ya? Iya, selang. Selang lebih pendek, lebih kencang. Terus masuk ke alat. Nah, ini pompa ya. Jadi mungkin sebagian menggunakan DAP, kita di sini menggunakan pompa air. Ya, untuk mendapatkan pompa air kayak begini biasanya ada di mesin pembunuh hama. Oh iya. Iya. Kalau orang Gorontalo bilang bisa dapat bunuh akan ini hama yang pompa. Iya, pompa sama ada ini begini kan. Oh, jadi yang dibeli hanya alatnya saja? Iya, saya beli pompanya saja. Nah, untuk selang sama sprayernya saya rancang sendiri. Ini bedanya kalau misalnya kita beli mesin alat pompanya dengan mesin itu emang? Kalau beli sekalian mesin sama alatnya dia sampai 500-600 ribuan. 500-600 ribu. Pompanya cuman 150 di luar adaptor. Oke, adaptor. Ini pakai adaptor apa ini? Ini adaptor 5 ampere. 5 ampere. Iya. Jadi kalau misalnya ke alat elektronik beli adaptor 5 ampere ke atas bisa, jangan ke bawah. Alat tidak hidup. Kalau ke atas dia menyesuaikan dengan alat. Kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah ingin ikut buat, ini kalau misalnya pengen buat, kita langsung beli alatnya, bilang ke toko gimana? Biasanya sih orang toko bingung, bilang saja mau beli pompa air mini yang DC. Jadi ingat kalau misalnya teman-teman ingin ikut, langsung ke toko elektronik, ngomong bilang mau beli pompa air mini DC. Pompa air mini DC. Nah, terus mungkin bisa diulang lagi bagaimana proses pengambilan airnya sampai keluar gimana? Mulai dari sini. Iya, dari galon
terus mengalir. Jadi ingat ya, semakin pendek selangnya, tekanan air semakin kencang. Kalau panjang kan pasti masih mutar-mutar kan. Ini kan pendek, tak sini. Bisa lihat di situ tekanan air yang keluar. Tekanan air yang keluar ini lumayan kencang. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan, teman-teman, kurang kelihatan. Tapi di sini saya uapnya itu loh, uapnya lumayan enak ini, bagus. Iya, bisa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang di dalam ini bukan cairan disinfektan ya. Jadi Mehmet ini lagi berusaha mencari informasi kira-kira cairan apa yang bisa dipakai untuk menjadi pengganti air ini. Nah, memang wabah corona ini sangat bikin masyarakat resah, sampai Bang Mamet ini kepikiran buat alat ini. Nah, ini kalau misalnya ini Bang Mamet ini terbuat dari apa ini? Kita bahas alat dari sini lagi. Ini kantong sampah ya, sampah yang plastik, yang ukuran besar. Yang ukuran besar biasa itu dipakai kalau misalnya teman-teman sering ke mall atau apa, biasa peralatan seperti itu tidak asing lagi. Jadi ini plastik, bisa dipakai pengalas meja, kayaknya juga bisa. Ya, kalau ini pengalas meja juga. Jadi kita bikin dua biar sedikit ada tampilan dua warna. Oke. Ini yang di bagian atas sana itu pakai apa itu? Biasa saja. Sprayer kabut. Sprayer kabut. Iya. Jadi kalau misalnya pengen beli atau pengen, kalau untuk sprayer sih agak sulit di Gorontalo. Kemarin ini saya dapat dari mana? Pesan. Oh, jadi teman-teman harus pesan. Itu sekitar berapa itu harganya? Kalau pesannya sekitar 60 ribuan. Oh, cuma 60 ribu. Jadi teman-teman bisa ikut. Itu harga alat tadi cuma sekitar 150 ribu. Tapi kalau kalian pengen punya jika kalian di rumah punya budget lebih, mungkin bisa beli sekalian alat, pompanya, terus pompanya kasih ke saya, alatnya kalian ambil. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Ini kayu bisa kalau full berapa meter? Ukuran 1,50 meter kali 1 meter. 1,50 meter. Oke. Tingginya 2 meter. Tinggi 2 meter. Oke. Ini punya kepikiran tidak? Misalnya ini kan hanya di depan rumah. Ya. Pernah kepikiran tidak? Misalnya minta dana lebih, terus buat misalnya sudut. Kalau ada permintaan untuk buat ya, saya siap bantu buat. Pakai ini ruangan. Terima kasih ya. Cut. Pernah kepikiran tidak dibuat di tiap titik, tiap desa mungkin, tiap perempatan mungkin? Pernah kepikiran, cuman kalau mungkin dari pemerintah agak lambat, saya sarankan di tiap kelurahan minimal ada satu dulu. Oke. Seandainya kalau terlalu banyak di tiap titik, di per kelurahan saja dulu. Ingat itu, jangan terlalu bergantung ke pemerintah. Yeah. Kalau misalnya kita punya kelebihan, buat sendiri. Ingat itu ya, jangan terlalu bergantung ke pemerintah. Kalau memang kita punya kelebihan ilmu, kelebihan keuangan, bisa kita buat sendiri. Nah, mungkin ada sebelum kita akhiri ini video, kan sudah lumayan panjang juga kita berbahasa-basi dari tadi. Sebelum saya akhiri, mungkin ada tidak yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah? Yang ingin disampaikan sih, mungkin teman-teman tetap mengikuti arahan pemerintah ya. Lockdown untuk tetap jaga jarak, jangan dulu berkumpul di kerumunan. Dan untuk kepada pemerintah mungkin kalau ada yang mau bantu dari cairannya bisa langsung ke sini, dan itu full saya pakai untuk membantu, bukan untuk kepentingan lain. Sekali lagi ya, saya perjelas. Jadi buat teman-teman yang pengen menyumbangkan cairan disinfektan bisa hubungi Instagramnya, ada di link ya, di deskripsi di bawah. Oke teman-teman, akhir kata saya di sini melaporkan langsung dari Ipilo bersama Mehmet. Ya. Oke, Mehmet. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.